Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Masukilah ibadah di pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan mengaku percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta kalik langit bumi beserta dengan isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati dalam ibadah kita di pagi hari ini. Amin. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalammu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah untuk dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Semoga damai sejahtera dari Tuhan, sukacita,
boleh terus kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari, terlebih dalam keadaan seperti ini. Biarlah kasih Tuhan selalu membuat kita kuat dan bersemangat. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahwa Yesus adalah kebenaran dalam hidup kita. Kita angkat pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan aku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selama kita persiapkan hati, pikiran kita. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dari kasih-Mu, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kami yang di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di gedung gereja di tempat ini. Kiranya kasih-Mu melimpah atas kami, dan jikalau kami hendak belajar akan firman Tuhan, bimbinglah kami dengan terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan Juli, berarti bulan keluarga, ya, di lingkungan Sinode GKMI. Jadi seluruh GKMI pada bulan Juli ini merenungkan satu tema yang sama tentang keluarga. Saat ini kita berbicara tentang bagaimana keluarga-keluarga Kristen senantiasa kuat dan teguh di dalam masa-masa pandemi seperti saat ini. Ada 3 hal yang terus diperkuat. Yang pertama adalah membangun kehidupan kerohanian yang semakin kuat, keluarga yang kuat secara rohani, pribadi jemaat yang kuat secara rohani. Penguatan yang kedua adalah penguatan di aspek kesehatan, keluarga yang sehat, ya, dan berimplikasi di aspek sosial budaya, perubahan-perubahan gaya hidup, pola hidup, kebiasaan, dan sebagainya. Penguatan yang ketiga yaitu penguatan di aspek ekonomi, keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat, pribadi yang kuat di aspek ekonomi dalam masa pandemi. Kalau kita berbicara tentang pandemi, itu adalah bencana, dan sekarang ditetapkan sebagai bencana internasional. Tidak hanya kota Solo, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh negara-negara terdampak. Bencana itu rumusannya adalah ada ancaman, kemudian ada kerentanan, dan ada kapasitas. Ancaman yang dihadapi saat ini adalah virus yang tidak kelihatan. Jadi ancamannya sungguh mengerikan sebenarnya. Kalau gunung meletus itu kelihatan dan bisa dideteksi. Kemudian gempa bumi itu kelihatan, tsunami kelihatan. Ini tidak kelihatan karena virus. Ancamannya virus pandemi. Kerentanannya semakin kita sering kumpul, tidak mengindahkan protokol, sering kumpul di pasar, sering berkerumun, begini begitu, tanpa ada ketahanan dan peduli terhadap protokol, itu kerentanannya semakin tinggi. Kita tinggal di zona merah, kerentanannya tinggi, ya. Itu kerentanan. Usia 60 tahun ke atas kerentanannya tinggi sehingga tidak diperbolehkan ibadah sama-sama. Anak-anak kerentanan tinggi. Kalau kita punya faktor penyakit yang lain-lain, kerentanannya tinggi. Imun kita rendah, kerentanannya tinggi. Lalu untuk mitigasinya, pencegahannya adalah penguatan kapasitas. Nah, kapasitas itulah yang perlu kita kuatkan di 3 sektor. Yang pertama tadi kerohaniannya, yang kedua aspek kesehatan, pemahaman, pengetahuan tentang pencegahan di aspek kesehatan itu perlu kita miliki.
lalu di aspek ekonomi. Tiga hal inilah merupakan suatu langkah mitigasi atau pengurangan risiko ya terkena dampak pandemi ini. Marilah kita bersama-sama membuka Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 dalam rangka kita melakukan penguatan di aspek rohani, keluarga yang bersatu dengan Kristus, pribadi yang bersatu dengan Kristus. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru hubungan antara Allah, antara Tuhan dengan umatnya, dengan keluarga-keluarga yang dikasihinya, dengan murid-muridnya, dengan gerejanya, itu selalu diumpamakan seperti pohon anggur, kebun anggur, buah anggur, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena ternyata Bapak Ibu, pada zaman itu tradisi Israel, mereka mempercayai, di slide yang kedua, bahwa anggur itu memiliki suatu makna yang luar biasa. Yang pertama adalah makna kemuliaan. Jadi hubungan antara Tuhan dan umatnya, keluarga-keluarga yang dikasihnya, itu hubungan dalam kemuliaan. Oleh karena itu kenapa kebun anggur itu dilambangkan dalam kepunyaan Allah. Umatnya itu adalah kebun anggur. Yesus adalah pokok pohon anggur itu, dan umatnya adalah ranting-rantingnya. Para raja-raja melambangkan kemuliaan dengan minum anggur, sehingga anggur itu simbolnya selalu warna ungu. Bahkan ketika Yesus melakukan penebusan dosa, darahnya juga dilambangkan dengan anggur yang disebut anggur perjanjian baru. Lambang kemuliaan. Jadi hubungan keluarga kita dengan Allah, dengan Yesus, itu adalah lambang kemuliaan. Yang kedua, anggur itu memiliki suatu makna sukacita dan kebahagiaan. Sehingga tidak heran di dalam tradisi Yahudi Israel waktu itu, pesta perkawinan
Kalau tidak ada anggur, tidak ada lambang sukacita, kebahagiaan dan kemuliaan. Sehingga dalam peristiwa Yesus melakukan mukjizat di Kana, perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur. Mereka sangat cemas sekali. Karena itu sangat malu di aspek sosial. Sehingga ketika Yesus membuat mukjizat air menjadi anggur, artinya Yesus mengembalikan kemuliaan perkawinan itu, mengembalikan sukacita dan kebahagiaan keluarga itu. Yang ketiga, anggur itu adalah lambang berkat. Berkat Allah yang dicurahkan di dalam kehidupan umatnya itu dilambangkan seperti anggur dengan buah yang lebat sekali. Jadi keluarga yang bahagia, sukacita, yang diberkati, yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah pohon anggur milik Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekarang kita lihat slide berikutnya adalah apa hubungannya dengan Kristus. Kristus di dalam perumpamaan ini digambarkan batangnya, akar dan batangnya. Artinya dari kesemuanya simbol itu, Kristuslah sumber airnya dan sumber sari-sari makanannya. Ranting akan bisa mengeluarkan buah karena Kristus. Itu artinya, saudara-saudara, kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi keluarga kesayangan Tuhan, jikalau kita selalu ada di dalam Kristus. Air kehidupan yang Kristus berikan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Artinya firman Allah selalu mengalir dalam kehidupan kita. Sari-sari makanan firman-Nya selalu ada dalam mengalir ke ranting-ranting kehidupan keluarga dan kehidupan diri kita. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Dan ketika buah itu mulai belajar, muncul, akan dibersihkan ya oleh penggarapnya, dibersihkan. Artinya terus-menerus diri kita itu dibersihkan dalam segala masalah, kesulitan dan tantangan. Supaya apa? Buahnya semakin lebat. Dan buah yang lebat itu adalah gambaran orang-orang yang percaya, keluarga-keluarga yang percaya, jemaat Tuhan yang percaya, yang hidupnya memuliakan Allah luar biasa. Berkarya, yang menghasilkan suatu kebanggaan Tuhan sebagai pemilik daripada kebun anggur. Bermanfaat bagi banyak orang, menyegarkan, ya, mendatangkan kemuliaan sebagainya. Sekarang yang terakhir kita aplikasikan dalam kehidupan keluarga kita. Next. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di aspek penguatan rohani, itu yang pertama. Jadi kalau kita berbicara tentang mitigasi keluarga di dalam menghadapi pandemi, kuatkan kapasitas kehidupan kerohanian kita. Aliran air dan sari makanan dari Yesus harus betul-betul kuat di dalam diri kita. Setiap anggota keluarga, dalam keluarga itu, dalam gereja itu, dan setiap pribadi kita harus punya aliran yang kuat terhadap air dan sari-sari makanan dari Yesus, yaitu firman-Nya. Oleh karena itu, hadapin pandemi ini tiada hari tanpa firman Tuhan. Terus menerus usahakan supaya mengalir air kehidupan itu. Di grup WA GKMI Solo, ya, Guru tua sudah menulis terus tiap hari untuk renungan malam, renungan pagi. Itu
salah satu. Lalu di Facebook saya, kalau Bapak Ibu mau mengakses tinggal cari ketik Paulus Hartono, itu akan muncul ya di situ. Itu saya membuat seri pendalaman Alkitab tentang Yesus dalam Injil Markus. Itu sudah upload sampai seri 46. Jadi sudah sampai pasal 10, total pasal 16. Saya perkirakan sampai seri 70-an itu selesai. Begitu 70 selesai, satu Injil Markus selesai. Kita semakin memahami tentang Yesus di dalam Injil Markus. Mengapa saya mengambil Injil Markus? Karena Injil Markus itu Injil yang paling pendek dan paling simpel. Injil Markus dulu waktu saya tesis itu tulisannya adalah narasi dalam Injil Markus. Makanya saya banyak waktu di rumah, ya saya buat dari seri 1 sampai seri 70. Dan 70 seri inilah yang sering saya pakai untuk mengajar kelas kristologi. Belajar tentang Yesus, apa itu Yesus, siapa Yesus, apa yang diajarkan Yesus. Semakin kita memahami, semakin kuat tentang Yesus, maka buah-buah kehidupan kita akan semakin ditumbuhkan dengan luar biasa. Lalu penguatan yang berikutnya di aspek rohani, usahakan supaya ada doa ya setiap hari dalam kehidupan pribadi kita. Kalau kita ingin doa keluarga, ya diusahakan supaya ada doa keluarga. Itu adalah mitigasi penguatan di aspek rohani. Penguatan di aspek kesehatan dengan dampak sosial budaya. Nah, kita harus betul-betul patuh terhadap protokol kesehatan saat ini. Kita harus menyerap tentang pemahaman kesehatan dalam pandemi. Harus. Nah, kita harus membiasakan juga pola-pola kehidupan yang baru. Yang kadang-kadang mungkin kita belum terbiasa, ibadah kok mendaftar, itu kan belum terbiasa. Tapi ya memang situasi dan kondisi yang membuat kita harus mematuhi protokol itu. Ibadah dengan mendaftar, mau pagi atau siang. Karena tempatnya memang terbatas. Ya, yang ada palang kuningnya tidak bisa. Lalu pakai masker atau pakai face shield seperti itu pun juga perlu dibiasakan. Bapak Ibu dan Saudara tahu kenapa zaman sekarang ya orang itu meludah sembarangan itu sekarang malu. Dianggap tidak beretika. Ternyata itu terjadi 100 tahun yang lalu, tahun 1918 ketika flu Spanyol terjadi pandemi dunia, diperkirakan lebih dari 100 juta manusia meninggal di seluruh dunia. Lalu terjadilah satu proses, muncul budaya tidak boleh meludah sembarangan. Coba sekarang kita masih meludah sembarangan, lalu mojok di gereja meludah, itu dianggap tidak beretika, malu melakukan itu ya. Itu pun akhirnya lama-lama menjadi budaya juga. Ketika kita pergi keluar rumah pakai masker, lama-lama akan menjadi budaya ya. Kadang-kadang kita lupa, sudah mengendarai motor, oh maskernya lupa. Tapi lama-lama akan menjadi refleks dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Bersin sembarangan, tidak boleh bersin sembarangan ya. Tapi orang Indonesia itu kalau bersin, kalau semakin kuat itu semakin puas. Kalau di Eropa tidak boleh. Dulu saya naik kereta di Belanda, mau bersin ya seperti di Indonesia, pulsinya keras, wasing. Lalu semua penumpang satu gerbang langsung menengok melihat semua. Pikirnya ini mesti orang Asia ya. Karena ternyata bersin batuk itu adalah refleks dari imun. Ketika ada sesuatu masuk dalam tubuh yang harus tidak diperlukan, harus dikeluarkan, imunnya refleks ya.
untuk melakukan bersin atau batuk. Zaman dulu sapu tangan itu menjadi budaya. Laki-laki itu kalau tidak bawa sapu tangan ada yang kurang. Itu tahun 80-an, tahun 90-an. Tapi di atas tahun 2000 sapu tangan menjadi tidak budaya lagi. Oleh karena itu ya perhatikan, nanti di dalam pandemi Covid ini sapu tangan akan membudaya lagi. Ya, akan membudaya lagi. Oleh karena itu kalau mau usaha, buat karya sapu tangan dengan berbagai model, ya, pasti akan laku itu nanti. Nah, ini di aspek kesehatan, membiasakan cuci tangan, ya, membiasakan pakai hand sanitizer dan sebagainya. Menghindari kerumunan setiap saat, ya, artinya kurangi kerentanan dan tingkatkan kapasitas daya imun kita dan sebagainya. Lalu di aspek mitigasi ekonomi, di tengah-tengah pandemi saat ini Bapak Ibu jangan selalu berpikir tentang pekerjaan formal. Akan semakin sulit pekerjaan formal. Yang bisa kita lakukan adalah membuat suatu pekerjaan informal. Usahakan tangkap peluang, gunakan daya kreativitas untuk menunjang ketahanan kehidupan ekonomi Bapak Ibu dan juga keluarga Bapak Ibu. Saling menopang, saling peduli dan saling menolong. Itu adalah bagian dari ketahanan ekonomi. Semuanya itu dari 3 mitigasi ini yang sangat penting. Yang firman Tuhan kita pelajari hari ini, perkuatlah kehidupan kerohanian keluarga kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan jemaat kita. Tiada hari, tiada aliran air kehidupan, sari-sari makanan kehidupan, yaitu firman Allah. Kalau kita senantiasa tinggal di dalam Yesus sebagai batang kita, maka ranting-ranting kita akan bisa menghasilkan daun dan menghasilkan buah untuk berkarya dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu, memberkati pribadi lepas pribadi, dan memberkati gereja kita sebagai alat kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Sampai saat ini Engkau selalu melindungi kami. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah memasuki di atas usia 60, yang tidak bisa beribadah bersama dengan kami. Tolonglah ya Bapa, peliharalah selalu kehidupan mereka. Jagailah selalu, jauhkan dari serangan virus corona ini, dan berkati dalam pekerjaan dan kehidupannya. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak-Mu yang mengalami sakit, kiranya Tuhan melawatnya, Tuhan menjamahnya dan memulihkannya. Kami juga mendoakan untuk yang berulang tahun pada bulan Juli ini, kiranya berkat-Mu, kasih-Mu menyertai dalam bertambahnya 1 tahun usia dalam kehidupannya. Bapa yang di surga, kami mendoakan untuk gereja GGKMI di seluruh Indonesia yang merayakan bulan keluarga. Kiranya keluarga-keluarga GGKMI semakin dikuatkan dalam kehidupan kerohanian mereka di dalam menghadapi pandemi dan kesulitan ekonomi saat-saat ini. Sertai dan berkatilah selalu keluarga demi keluarga, jemaat demi jemaat, dan gereja demi gereja yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan beri kemampuan pada pemimpin untuk dapat mengatasi pandemi ini, supaya dapat segera teratasi dan berlalu dengan baik. Kami berdoa untuk negara-negara di seluruh dunia, para ahli yang terus bekerja untuk menghasilkan vaksin antivirus ini. Kiranya Engkau pun juga menolong dan memberkati sehingga vaksin dapat segera diberlakukan dan diterapkan untuk penanganan
Bapa, kami berdoa kepada pasien-pasien yang terkena virus, kiranya Engkau pun menolong, memberikan pemulihan dan kekuatan pada mereka. Untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan sebagai dampak korban dari virus ini, kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan melimpahkan berkat-Mu untuk kehidupan yang ditinggalkannya. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami, dan kami hendak mengakhiri bersama-sama dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa dan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita mengangkat pujian Aku dan Seisi Rumahku. Kiranya keluarga kita boleh menjadi semakin kuat dan semakin mengandalkan Tuhan bahwa Yesus adalah bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Saya undang Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami.
seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita bersatu hati melayani Tuhan. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Katakan, melayani Tuhan seumur hidup kami ya Allah. Melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati di dalam kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat dari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.